nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ibu bapak, rekan-rekan muda dan adik-adikku yang terkasih dalam Kristus, bersama saya Romo Raffi Uran CSSR dalam renungan hari Minggu Paskah yang keempat, hari Minggu Gembala Baik, yang mana gereja mengkhususkannya juga sebagai hari Minggu Panggilan. Bapak Ibu saudara-saudariku yang terkasih, kita sering mendengar julukan-julukan atau sebutan-sebutan yang diberikan kepada Yesus seperti Tuhan, Mesias, Kristus, Anak Allah, Penebus, Juru Selamat, Terang Dunia, Jalan Kebenaran Hidup, dan masih banyak lagi. Tetapi hari ini, hari Minggu Gembala Baik, kita mendengarkan bagaimana Yesus menyebut dirinya sendiri sebagai sesuatu yang jarang kita dengarkan, yaitu Yesus sebagai pintu gerbang. Sebenarnya, apa yang dimaksudkan oleh Yesus yang mengatakan dirinya sebagai pintu gerbang? Pintu gerbang itu adalah suatu tempat, suatu sarana yang harus dilalui oleh orang untuk masuk atau pergi dari satu tempat ke tempat yang lain, dari satu ruangan ke ruangan yang lain. Dengan mengatakan bahwa aku adalah pintu gerbang, Yesus mau mengatakan bahwa kita harus melewatinya untuk masuk ke suatu tempat yang lain, yaitu tempat yang dinamakan padang rumput yang hijau, untuk masuk ke dalam sebuah kebahagiaan kekal. Yesus katakan bahwa siapa saja yang masuk melalui aku, ia akan diselamatkan. Ia akan menemukan padang rumput. Yesus adalah pintu gerbang yang selalu terbuka untuk keselamatan. Pintu gerbang yang selalu terbuka untuk masuk ke dalam kerajaan Allah. Pernahkah kita menjadikan diri kita atau merasa diri kita sebagai pintu gerbang yang selalu terbuka untuk menuntun orang dari satu tempat ke tempat yang lain, atau sebagai pintu gerbang yang selalu tertutup, yang menghalangi orang untuk pergi dari satu tempat ke tempat yang lain? Setiap kita adalah seperti pintu gerbang terbuka yang dapat menuntun, membawa orang dari satu tempat ke tempat yang lain. Tetapi kita juga mempunyai kemampuan untuk menutup orang lain untuk berpindah dari satu tempat ke tempat yang lain. Bacaan pertama yang kita dengarkan hari ini menjelaskan gerbang seperti apakah Santo Petrus itu. Setelah mengalami kedamaian, sukacita, dan pengampunan dari Yesus yang bangkit, Dia menunjukkan dirinya sebagai sebuah pintu gerbang yang mengajak orang lain untuk masuk ke dalam keselamatan. Caranya, Ia memperkenalkan Yesus sebagai jalan, kebenaran, dan hidup. Ia menjelaskan mengenai pembaptisan sebagai sarana pengampunan dosa. Ia juga memberikan kesaksian, testimoni, nasihat, supaya semua orang Israel harus bertobat dan memberi diri untuk dibaptis. Dan kita mendengar sendiri dalam akhir bacaan hari ini bahwa setelah Ia berbicara itu, ada sekitar 3.000 orang memberikan diri mereka untuk dibaptis. Dalam hal inilah Petrus seperti pintu gerbang yang membawa 3.000 orang berjalan masuk pada keselamatan. Dalam bacaan kedua, kita juga mendengarkan Petrus mengatakan bahwa meskipun kita telah tersesat, tetapi sekarang kita telah kembali kepada Gembala
dan penjaga yang benar. Kita telah diselamatkan dengan bilur-bilur dan darah-darah Yesus yang mahal. Yesus dalam Injil mengkritik para pemimpin agama seperti pintu gerbang yang selalu tertutup. Ibu, bapak, rekan-rekan muda dan adik-adikku yang terkasih dalam Kristus, seorang tokoh politik terkenal saat ini dalam sebuah perdebatan ia mengatakan begini: sekarang orang sulit membedakan antara kritikan dan penghujatan. Orang dengan bebas dan mudah menghujat orang lain dengan kata-kata yang kasar dan bahkan kata-kata yang kotor, dan mengatakan bahwa ini adalah sebuah kritikan. Dan ketika dijerat oleh hukum, membuat pembelaan dengan mengatakan bahwa negara sekarang menghilangkan kebebasan orang untuk berbicara. Sadar atau tidak, saat kita menghujat orang lain, menceritakan kejelekan-kejelekan orang lain, menghina orang lain, kita menutup pintu gerbang bagi mereka untuk berkembang. Kita menjadi pintu gerbang, tetapi pintu gerbang yang tertutup, bukan pintu gerbang yang terbuka, sehingga orang bisa masuk, bisa melewatinya untuk pergi ke tempat yang lain. Bacaan-bacaan hari ini mau mengajak kita semua untuk bisa menjadi pintu gerbang bagi orang lain untuk sampai pada padang rumput yang hijau, sampai pada sebuah kebahagiaan. Kita jangan membunuh semangat orang lain, kreativitas orang lain dengan penghujatan-penghujatan, dengan menyebarkan kebohongan-kebohongan, atau bahkan menambah-nambah cerita yang bukan-bukan tentang orang lain dan mengundang orang lain untuk membencinya. Jadilah pribadi seperti pintu gerbang terbuka yang dapat menjadi media bagi sesama untuk berkembang ke arah yang lebih baik. Kita semua adalah pintu gerbang. Yesus adalah pintu gerbang terbuka, bahkan selalu terbuka, yang membawa kita kepada keselamatan, kepada kebahagiaan. Maka marilah, jadikanlah diri kita sebagai pintu gerbang terbuka bagi sesama untuk berkembang dan mendapatkan kebahagiaan. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.